9 triliun. Kalau benar saudara-saudara, harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Saudara-saudara, kita berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anak kita. Mari cepat tolong dibangunkan yang tidur ya. Ya. Belum lama dirilis. Pada tanggal 6 Agustus atau tanggal 8 Juni. Kalau SBY dan AHY merasa tidak bodoh, kenapa kader Partai Demokrat melaporkan Prof. YLH? Aduh. Profesor Yusuf Leonard Handuk yang dikenal sebagai pendidik dari Universitas Sumatera Utara mengunggah cuitan yang langsung ditujukan kepada duo Cikias, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono lewat akun Twitternya @profylh. Seperti dilansir dari laman detik.com berdasarkan pengamatan di akun Twitternya. Begini isi cuitannya. Cuitan yang pertama ditujukan kepada SB dan cuitan yang kedua ditujukan kepada Mas AHY. Yang terhormat @SBY Yudhoyono, memang kau bodoh sekali. Pemerintah Jokowi sudah berulang kali ingatkan tak hanya vaksin lalu semua beres, tapi tetap lakukan 3M. Kau sok suci bawa nama Tuhan seperti FP yang kau besarkan dan dibubarkan Jokowi. Jadi terbukti kau memang munafik sekali. Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono, Profesor YLA terpaksa harus buktikan memang kau bodoh. Bodoh sekali karena sepanjang sejarah jatuhnya pesawat di Indonesia tak pernah ada government error. Penyebabnya tapi 7 faktor. Maaf kau bodoh turunan, belajar lagi AHY. Saya menduga tidak hanya kata bodoh yang memancing reaksi kepada para kader Partai Demokrat yang menurut Ketua Bankostra PD Osi Dermawan ada rencana dari para kader Demokrat di daerah untuk melaporkan Yusuf Leonard Handuk ke jalur hukum. Memang tidak enak sih disebut bodoh, apalagi langsung ditujukan kepada ayah dan anak sekali. Namun ada kata-kata lain yang kalau dibaca oleh yang bersangkutan pasti tidak menyenangkan. Yakni sebutan bahwa SBY sok suci karena membawa nama Tuhan, menyebut FPI dibesarkan oleh SBY, juga terkait respon soal pernyataan AHY bahwa pesawat jatuh karena unsur kesalahan pemerintah. Namun saya lebih tertarik untuk fokus membahas kata bodoh itu sendiri, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan 1. Tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan dan sebagainya. Misalnya pada kalimat contoh, anak ini benar, masa menghitung 5 tambah 5 saja tidak dapat. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan ataupun pengalaman. Misalnya kepada contoh kalimat, penjajah sengaja membiarkan rakyat agar mudah diperintah. Sebelum melaporkan Profesor Yusuf Leonard, kalau boleh mengusulkan, mungkin sebaiknya para kader Demokrat bisa membaca ulang cuitan sang profesor sesuai dengan definisi kata bodoh tadi, lalu merenungkan apakah benar SBY dan AHY seperti yang dicuitkan oleh Profesor Yusuf Leonard. Kalau misalnya dianggap tidak benar, ya ngapain ada rencana untuk melaporkan, karena tersinggung saja. Namun kalau misalnya perkataan tadi dianggap benar, saya anggap kalau tetap melaporkan berarti benar. Berarti memang ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman dan respon dari duo Cikes itu. Baca lagi definisi orang yang disebut bodoh, yakni kalau tidak lekas mengerti akan penjelasan atau peristiwa tertentu, tidak mudah tahu terlebih bagi yang tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu, atau tidak memiliki pengetahuan dalam hal tertentu. Masih ingatkah dengan 4 kejadian dahsyat yang saya tulis pada artikel itu? Yang mungkin tidak bisa disalahkan kalau publik akhirnya menganggap AHY kurang cerdas. Berdasarkan definisi KBBI nomor 2 tadi, karena AHY kebetulan kurang pengetahuan terkait 4 peristiwa dahsyat yang masih bisa ditambahkan lagi daftarnya, tapi lantas menyebut 1 peristiwa tragedi saja sebagai peringatan pemerintah. Lantas saya berpikir, apa jadinya negara ini kalau sedikit saja orang yang berkata bodoh lalu dilaporkan ke polisi?
Pak Jokowi lo sering menerima perkataan yang jauh lebih kasar daripada cuitan Profesor Leonard Handuk. Tetapi beliau tetap kalem, begitu juga emaknya Banteng juga biasa saja. Putra Jokowi Kaisang malah kerap dijadikan guyonan kalau bapaknya dikata-katai oleh oknum rakyatnya sendiri. Santai saja bro, nggak usah baperan begitu, mungkin begitu pikir Kaisang. Saya kok teringat dengan sosok Thomas Alva Edison yang sempat dianggap bodoh sehingga pihak sekolah menyerah untuk mendidiknya, lalu dikembalikan kepada orang tuanya. Edison saat itu tidak hanya disebut sebagai dianggap bodoh, tetapi juga ditolak oleh sekolahnya. Namun untungnya sang ibunya tidak baperan. Dididiknya Edison sampai menjadi anak yang kelak dikenal sebagai ilmuwan paling produktif di dalam sejarah. Jadi mungkin sebaiknya kader Partai Demokrat merespon cuitan Profesor Yusuf Leonard Handuk dengan lebih santai. Siapa tahu kelak Mas Ahaye menjadi sosok yang hebat dan karya produktif sebagai respon positif untuk membuktikan dirinya tidak bodoh seperti yang dituduhkan Profesor Yusuf Leonard. Atau kalau bersikeras mau melaporkan, ya biar Ahaye dan SBY yang melapor, jangan kader partainya. Biar ada sedikit kesibukan, semisal kasus ini berlanjut di pengadilan, siapa tahu ada album khusus yang akan tercipta lewat peristiwa itu. Begitulah kura-kura. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Widodo SP. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberi